Halo, selamat datang kembali di Dayan Arung Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas BYD Ceylon 7 untuk tipenya all-wheel drive performance. Untuk harganya di Thailand 1.399.900 baht. Platform yang digunakan adalah monocoque. Baik, kita mulai dari tampilan depan. Secara keseluruhan tampilan depannya seperti ini. Ada logo BYD-nya di depan kap. Grillnya tertutup karena ini mobil listrik. Ada kamera depan. Pengait towing ada di sini. Untuk grill radiator hitam doff. Ini radar untuk adaptive cruise control dan ada list grey. Di bagian depan terdapat 2 titik sensor. Ada list silver. Di sini ada aliran udara, finishingnya piano black. Untuk detail perlampuan bagian depan adalah sebagai berikut. Lampu utama proyektor LED, lampu dekat proyektor sisi luar, lampu jauh proyektor sisi dalam. DRL-nya di sini sekarang menjadi lampu sen yang sequential. Begitu juga dengan lampu senjanya. Wiper depan menggunakan model frameless. Untuk washernya di masing-masing bilah wiper. Kaca depan list karetnya tidak terlalu menonjol, jadi tersembunyi modelnya. Ini ada rain sensor. Ini kamera untuk fitur ADAS. Ini kacanya hitam juga karena ada panoramic roof. Tampilan samping secara keseluruhan seperti ini. Fender depan terdapat tulisan BYD Design. Finishingnya piano black. Ada list silvernya. Ada juga yang motif horizontal. Juga terdapat end on over fender dari depan sampai belakang. Di bagian bawah juga terdapat garis silver. Untuk ban yang digunakan adalah Michelin Pilot Sport EV dengan ukuran 245/45 ring 20. Peleknya 20 inci, two-tone, hitam dan polish metal. 5 baut dengan rem depan cakram ventilasi. Kalipernya merah. Suspensi depan menggunakan double wishbone. Sedangkan untuk rem belakang menggunakan cakram ventilasi. Kalipernya juga merah. Untuk spionnya sewarna body. Ada sensor NFC-nya. Lengkap dengan lampu sen yang sudah LED. Bagian bawahnya piano black. Ada kamera samping. Ada welcome light. Sudah dilengkapi dengan blind spot monitoring. Sudah ada ring piano black. Dan untuk spionnya diletakkan di pilar A. Untuk pilar ABC-nya piano black. List di jendelanya piano black atas bawah. Untuk door handle-nya menggunakan model tarik yang flush, sewarna body dengan akses marki model pencet. Ada tulisan BYD-nya. Untuk charging port-nya ada di belakang kanan. Ada AC charging dan DC charging. Ada charging indikatornya. Tampilan belakang secara keseluruhan seperti ini. Untuk spoiler belakang, yang atas warna body, yang bawah piano black. Terdapat high mount stop lamp.
Kaca belakang hanya terdapat rear defogger. Antenanya menggunakan model Pring Glass. Ada spoiler tambahan, warnanya piano black. Untuk detail pintu bagasinya adalah sebagai berikut. Ada logo BYD yang modelnya flush, logo EV all-wheel drive, ada logo BYD Ceylon 7. 4,5S ini maksudnya akselerasinya dalam waktu 4,5 detik 0 sampai 100 km per jam. Di bagian atas terdapat list piano black yang juga merupakan lampu belakang dengan detail sebagai berikut. Lampu malamnya LED yang tebal di ujungnya. Di sini ada garis tipis yang menyambung dari ujung ke ujung. Lampu remnya di bawah lampu sein yang sequential. Untuk lampu seinnya tentunya LED. Yang ini fog lamp belakang dengan 2 buah reflektor. Lampu plat nomornya LED. Ini kamera belakang. Ini untuk membuka pintu bagasi. Di belakang terdapat 4 titik sensor. Pengait towing di bagian belakang. Untuk diffuser belakangnya hitam doff. Suspensi belakang menggunakan multi-link independent. Oke, sekarang kita ke bagian kap depan. Untuk motor listrik bagian depan bertenaga 214,5 horsepower dan torsinya 310 Nm. Sedangkan untuk motor listrik bagian belakang bertenaga 308,4 horsepower dan torsinya 380 Nm. Untuk tenaga gabungannya 523 horsepower dan torsi gabungannya 690 Nm. Akselerasi 0 sampai 100 dalam waktu 4,9 detik. Untuk motor listriknya ditenagai oleh baterai berjenis BYD Blade Battery dengan kapasitas 82,5 kWh dan dalam kondisi penuh bisa menempuh jarak sejauh 542 km. Itu berdasarkan metode pengetesan NEDC. Untuk detail di balik kap depan ini adalah sebagai berikut. Ada frunk alias ruang bagasi depan, air wiper, dan selebihnya tertutup oleh cover. Untuk kap depannya sudah dicat dan sudah ada peredamnya. Sudah hidrolik juga. Oke, sekarang kita ke bagian door trim. Untuk layout door trim sisi pengemudi seperti ini dengan detail bahan sebagai berikut. Lapis kulit dengan real stitching. Di bagian bawah ada list silver. Ini menyambung sampai sini. Ada ambient light-nya. Juga ada list silver. Di sini door handle-nya silver. Di sini ada lapis kulit dengan real stitching. Di sini hard plastik. Armrest lapis kulit dengan real stitching. Ada tempat penyimpanan terbuka, dilapis bahan sejenis karet. Power window, auto di keempat sisi, window lock masing-masing sisi, power door lock, electric mirror yang sudah electric retract. Di sini bahannya hard plastik. Pada door pocket terdapat tempat penyimpanan terbuka dan cup holder. Ini untuk membuka pintu bagasi. Ada list silver. Ini speakernya. Ada list silver. Untuk speaker depan menggunakan two-way. Tweeternya ada di pilar A. Khusus pilar A sisi pengemudi.
Ada sensor untuk mendeteksi kalau pengemudi mulai tidak fokus. Pada seal plate terdapat tulisan BYD. Karpetnya ada tulisan BYD. 2 pedal. Ada footrest, pedal gas menggunakan model menempel di lantai. Ini untuk membuka kap depan. Untuk jok sisi pengemudi bentuknya seperti ini. Bahannya lapis kulit. Ada motif perforated. Untuk headrestnya menyatu dengan kursinya. Untuk pengaturan jok sisi pengemudi adalah elektrik 14 arah. Untuk seatbelt sisi pengemudi menggunakan model yang bisa diatur ketinggiannya. Jumlah airbagnya ada 6, 2 di pilar, 2 di jok. Sisanya penumpang dan pengemudi. Untuk layout desain dashboardnya secara keseluruhan seperti ini. Oke, sekarang kita ke bagian setir. Untuk setirnya menggunakan model 4 palang dilapis kulit, flat bottom, stitchingnya putih. Keempat palang ada finishing silver. Untuk logo BYD-nya di bagian tengah setir. Di bagian tengah setir juga ada real stitching. Untuk detail tombol-tombolnya adalah sebagai berikut. Adaptive cruise control, termasuk yang ini. Jadi ini bagian dari sistem ADAS-nya. Tombol kamera 360. Tombol pengatur MID di sebelah kiri. Tombol pengatur audio. Voice command, Bluetooth teleponi. Tombol pengatur MID di bagian kanan. Dan tombol back. Untuk tuas lampunya sudah auto. Saklar fog lamp terintegrasi. Juga terdapat tombol untuk trip meter. Di sebelah kiri, tuas wipernya sudah auto. Untuk pengaturan setirnya, manual, teleskopik, dan tilt. Oke, sekarang kita ke bagian speedometernya. Untuk speedometernya menggunakan full TFT dengan ukuran 10,25 inci. Tampilan utama speedometernya seperti ini. Dia menampilkan kompas, jam digital, kecepatan, indikator posisi gigi, offset temperatur, sudah individual door warning, termasuk kap depan. Ini untuk indikator fitur ADAS-nya. Di bawah ada indikator sisa baterai dan jarak tempuhnya. Di bagian kanan ada trip meter, termasuk odometer. Untuk MID-nya bagian kiri menampilkan tire pressure monitoring system. Bagian kanan menampilkan media yang sedang diputar, navigasi, Oke, sekarang kita ke bagian kanan. Ada finishing silver, ini kisi AC-nya, yang sisi pengemudi. Jadi di sisi pengemudi ini finishingnya piano black. Untuk dashboardnya soft touch dengan real stitching. Ada head-up display.
Tampilannya kurang jelas kalau dari kamera, tapi kalau dari mata lebih jelas. Ini kisi AC untuk front defogger. Kisi AC penumpang depan. Di sini finishingnya piano black dan ada ambient lightnya. Di sini finishing silver. Ada ambient light. Untuk laci penumpang depan, soft opening. Dilapis bahan sejenis blue drew yang ala sweat, karena kalau dipegang sangat lembut. Untuk lacinya juga dilapis bahan lapis kulit. Di sini soft touch. Ini kisi AC bagian tengah bisa ditutup. Oke, sekarang kita ke bagian head unitnya. Untuk head unitnya menggunakan layar sentuh dengan model floating. Head unitnya bisa menjadi portrait dan landscape. Ini merupakan ciri khas dari BYD kekinian. Home screen-nya seperti ini. Ada indikator kualitas udara. Ini voice command-nya. Di sini ada akses pengaturan, Bluetooth, ini pengaturan kendaraan, media yang sedang diputar, navigasi. Ini musik atau media, apps. Ini untuk pengaturan AC, pengaturan kendaraan. Ini home. Ini aplikasinya. Ada pengaturan AC. Sudah bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Ada BYD Store, navigasi. Ini ada Bluetooth teleponi. Ini untuk kamera 360. Ini pengaturannya. Ini ada pengaturan sistem. Ini koneksi. Ini untuk sistem audionya dari Dynaudio. Ini pilihan bahasanya. Untuk pilihan bahasanya ada Mandarin, Inggris, Spanyol, Portugis, Jepang. Ada penjelasannya. Pengaturan keyboard. Pengaturan satuan. Ini ada pengaturan apps, pengaturan ADAS, bagi yang ingin membaca penjelasannya bisa di pause dulu videonya. Ada lane departure assist.
Ada pengaturan sensitivitas lane departure warning. Pengaturan energi. Pengaturan kendaraan. Pengaturan ambient light. Headlamp leveling. Comfort driving. Head-up display. Pengaturan jok. Jadi jok sisi pengemudi ini ada 2 slot seat memory. Jadi jok pengemudi ini bisa diatur dari layar head unit. Seat ventilation. Ada pengaturan notifikasi. Cabin perception. Service. Ada vehicle info. Oke, sekarang kita ke bagian AC-nya. Untuk AC-nya menggunakan dual zone auto climate control. Suhu paling dingin 17 derajat dan paling panas 33 derajat. Ada ionizer-nya juga. Ini pengatur arah semburannya. Ini kepala, kaki, front defogger. Untuk kecepatan kipasnya. Ada 7 level. Ini dual kalau dinonaktifkan untuk menyamakan suhu kiri kanan alias synchronization. Di sini ada untuk kepala saja, pengatur arah semburannya. Open close air, rear defogger, termasuk defogger spion, front defogger, memaksimalkan dingin AC, kompresor AC, auto climate control. Ini untuk menyelamatkan AC-nya. Juga terdapat pengaturan beberapa fungsi seperti kunci pintu atau bagasi. Ini pengaturan sejumlah fungsi seperti jendela, spion, dan ventilated seat. Seperti ini. Oke, sekarang kita ke bagian konsol tengah. Ada wireless charging,
Bahannya suede. Di sini ada hazard, blind spot monitoring, auto hold, power volume, regenerative braking. Tuas transmisinya elektrik. Ini untuk pengaturan AC, termasuk front defogger. Ada mode berkendara. Ini untuk start stop. Ada double cup holder. Konsol boxnya lapis kulit. Dalamnya seperti ini, dilapis bahan sejenis bludru. Ada lapis karet. Di bagian bawah konsol tengah ini terdapat tempat penyimpanan terbuka, dilapis bahan sejenis bludru. Ada USB slot, yang kiri Type C, yang kanan Type A. Juga ada 12 volt power outlet. Untuk jok penumpang depan bentuknya seperti ini. Bahannya lapis kulit, bagian tengah ada motif perforated, stitchingnya biru. Headrestnya modelnya menyatu dengan sandaran jok dengan pengaturan elektrik 6 arah. Seatbelt penumpang depan menggunakan model yang bisa diatur ketinggiannya. Untuk layout door trim penumpang depan seperti ini. Oke, sekarang kita ke bagian atas. Untuk pilar AB-nya hitam dengan bahan fabric, sedangkan untuk pilar C-nya juga hitam, tapi bahannya hard plastik. Plafonnya hitam dengan bahan fabric. Sisi pengemudi tidak mendapatkan hand grip. Sisi penumpang mendapatkan hand grip dengan model retract. Sun visor di sisi pengemudi ada bahan fabric, ada vanity mirror, lengkap dengan lampu LED. Begitu juga dengan sun visor sisi penumpang. Bahannya fabric, ada vanity mirror, dan lampu LED. Spion tengahnya auto dimming, frameless. Ini untuk fitur ADAS dan rain sensor. Lampu bacanya LED kapasitif. Ini untuk membuka dan menutup kray dari moonroofnya. Tombolnya kapasitif. Oke, sekarang kita menuju baris kedua. Untuk layout door trim baris kedua seperti ini, dengan detail bahan sebagai berikut. Lapis kulit dengan real stitching. Di sini ada ambient light, ada finishing silver dengan motif. Di sini finishing silver yang polos. Ini door handle-nya silver. Ada lapis kulit, armrest, lapis kulit dengan real stitching biru. Ada tempat penyimpanan terbuka dengan lapis karet. Power window-nya auto, ada finishing grey. Door pocket bahannya hard plastik. Dan di dalamnya terdapat tempat penyimpanan terbuka yang kecil dan cup holder dilapis bahan sejenis karet. Untuk speakernya ada ring silver. Dan untuk speaker belakang ini menggunakan two-way speaker dan tweeter. Ada lay silvernya di sini. Untuk scuff plate-nya juga terdapat tulisan BYD. Pada pilar B terdapat gantungan baik di kanan maupun di kiri. Untuk legroom jok baris kedua pada posisi mengemudi saya seperti ini. Ini kebetulan sedang mundur karena ada yang sedang mencoba. Di belakang jok pengemudi terdapat 3 buah seat pocket, 1 besar, 2 kecil. Begitu juga dengan di belakang jok penumpang depan, 1 besar, 2 kecil. Kisi AC untuk jok baris kedua. Seperti ini cara menutupnya. Ada ring silver. Di sini ada USB slot Type A dan Type C. Ada backlightnya. Untuk lantainya rata. Karpetnya ada tulisan BYD.
Untuk layout door trim baris kedua yang sebelah kiri seperti ini. Sekarang kita ke bagian atas. Hand grip baris kedua menggunakan model retract, baik di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Ada lampu LED. Tombolnya ini kapasitif. Terdapat kaca pada pilar C. Oke, sekarang saya akan membahas jok baris keduanya. Untuk jok baris keduanya bentuknya seperti ini. Bahannya lapis kulit, ada motif perforated, sudah isofix. Untuk jok baris keduanya, headrest tiga-tiganya bisa diatur ketinggian, seatbelt tiga-tiganya 3 titik. Terdapat armrest dengan double cup holder. Juga terdapat tempat penyimpanan tertutup di lapis ban sejenis blue drew. Ada finishing piano black, ada finishing silver. Tentunya tidak bisa dibuat sofa mode. Untuk format lipatannya adalah 40 60. Ketika dilipat seperti ini, rata lantai dengan bagasi, ada top header untuk isofix-nya. Oke, sekarang kita menuju ruang bagasi. Untuk ruang bagasinya seperti ini. Sebelah kiri adalah contoh ketika jok baris kedua tegak. Sebelah kanan adalah contoh ketika jok baris kedua dilipat. Ada dudukan parcel shelf. Ini ada gantungan. Ada 2 buah hook. Ada speaker 2. Ada tempat penyimpanan tambahan. Ada netnya. Lampu di bagasi LED. Kiri kanan. Di sini terdapat subwoofer. Ada dudukan untuk parcel shelf. Untuk lantainya ini bisa diatur ketinggiannya. Tadi yang pertama, ini yang kedua. Seperti ini yang kedua. Ada tempat penyimpanan tambahan. Di bawahnya lagi ada dudukan untuk toolkit. Juga terdapat hook di sini. Untuk pintu bagasinya sudah full cover dengan bahan hard plastik. Ini untuk membuka pintu bagasi dalam kondisi darurat. Ini ada 2 opsi untuk menutup pintu bagasinya. Ini menutup saja, ini menutup dan mengunci. Baik, demikian ulasan saya mengenai BYD Ceylon 7 All-Wheel Drive Performance. Terima kasih sudah menonton.